Gue nggak pernah bilang global warming itu hoax ya. Yang gue bilang adalah propaganda climate change itu banyak bohongnya, itu yang gue bilang. Banyak bisnis-bisnis tipu-tipunya, itu yang gue bilang. Kalau climate change ya jelas adanya, nggak bohong. Ya rasain aja dunia sekarang makin panas. Di Asia Selatan panasnya luar biasa. Indonesia mah enak. Contoh di Bangladesh itu asoy geboy panasnya. Gue pernah ke India itu panasnya. Oh nggak banget. Oh duh nggak banget. Jepang nih musim panas, panasnya nggak banget. Habis mandi keringetan lagi, nggak banget. Kacau. Indonesia mah enak. Meskipun panas masih ada anginnya. Ajib. Tapi emang tahun ini Asia sedang dilanda heat wave. Jadi emang panasnya beda cerita nih. Panasnya emang luar biasa. BMKG bilang tahun ini emang berbeda. Contoh nih di Jakarta, Ciputat tuh tahun ini rekor. Hampir nyentuh 38 derajat. Di Majalengka di Bandara Kertajati itu hampir nyentuh 40 derajat. Ya untung sekarang udah bulan Desember. Sekarang panasnya udah jauh lah berkurang. Udah sering hujan. Pertanyaannya adalah gimana orang Indonesia mau rajin-rajin naik kendaraan umum kalau panasnya luar biasa. Kita nggak usah ngomongin kendaraan umumnya itu nggak enak ya. Kendaraan umumnya relatif lah. Ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. Kalau menurut gua kalau di Jaksel, kalau kita ngomongin Jakarta ya, gua nggak bisa ngomongin di luar Jakarta karena ya gue tinggal di Jakarta. Kalau di Jakarta menurut gua, kalau di Jaksel enak, cukup lengkap. Ada LRT, ada MRT, busway-nya pun banyak banget. Kalau di Jaktim kurang lengkap. Kalau di Jakpus nggak ada MRT, terbatas lah. Kalau di Jaksel menurut gua cukup lengkap. Tapi ya kalau panas, kalau orang-orang kaya yang punya Alphard 3 gitu ya, gua rasa ya nggak mau juga. Jadi masalahnya tuh panas juga jadi masalah. Gua dulu zaman masih bujang tuh ya mungkin 5 tahun lalu kali gue pernah ke Inggris bulan Februari musim dingin. Itu gua jalan kaki setiap hari, bahkan nggak mandi karena sangat dingin ya. Ya nggak pernah keringetan, nggak bau juga karena emang dingin banget. Dan ya gue sama sekali nggak komplain jalan kaki itu nggak capek, nggak panas karena emang dingin, enak. Selain karena emang transportasinya enak, selain emang karena mahal juga naik Uber, ya gue nggak komplain karena emang tempatnya dingin gitu loh. Kalau buat gue pribadi panas itu sumber masalah paling utama. Panas itu bikin bau badan, itu masalah paling utama kalau buat gue pribadi nih. Ya orang kan macam-macam. Ada yang masalahnya nggak mau naik kendaraan umum gara-gara nggak accessible. Ada yang karena bau badan, ada yang karena kepanasan, macam-macam lah orang. Kalau gue karena gue nggak mau kena panas dan gue nggak mau jadi bau badan gitu kalau gue. Dan kalau ngomongin accessible-nya di Jaksel menurut gue udah top. Tapi ya tadi panasnya itu loh. Ini gue dapat dari googling nih, bau di badan yang paling sering muncul nih. Ada di kaki, selangkangan, di ketek, di kelamin, jempol, pusar, dan juga belakang kuping. Nah ini problemnya. Ya oke lah buat di ketek sama di kaki itu udah ada solusinya. Deodoran ketek sama kaki udah ada macam-macam. Dijual di mana-mana, mau pakai Rexona kayak segala macam banyak. Jadi orang kalau keringetan di ketek ya masih ada yang bau sih. Cuman ya banyak yang jual lah macam-macam masalahnya kan. Jadi nggak terlalu masalah. Yang masalah adalah kalau bau di jempol, bau di selengki, sama bau di otong lu. Itu jadi masalah. Nggak kebayang kan? Lu naik MRT. Di MRT nggak panas. Begitu turun dari MRT mau jalan ke gedung tujuan itu panasnya luar biasa. Nah terus begitu nyampe rumah itu boxer udah banjir keringet, lu mesti ganti boxer sehari 3 kali, kan nggak efisien, aneh gitu, nggak enak kan. Bukan keringetan doang tapi baunya itu loh. Nah kita tuh butuh deodoran buat si otong gitu loh, buat jembi gitu loh, biar jembi lo nggak bau. Tadi juga disebut juga merupakan bagian tubuh yang sering ada bau busuk muncul. Ya deodoran buat sih gue nggak tahu apa ya. Tapi kalau masih mending, itu ketutupan pantat jadi nggak bakal keluar baunya. Nah kalau otong itu terbuka jadi pasti bau tuh. Nah itu kenapa akhirnya gue bikin Johnny Cream. Johnny Cream merupakan deodoran buat si otong. Lu bisa pakai di si otong, lipatan paha, dan juga di jempol. Supaya apa? Supaya nggak bau. Supaya lu bisa naik angkutan umum tanpa takut ganti boxer sehari 3 kali. Itu intinya. Ya bisa dibilang kalau mau pura-pura baik ya, kalau mau pura-pura membuat impact selain buat cuan, ya ini buat membantu pemerintah untuk meningkatkan partisipasi warga naik angkutan umum. Ya begitulah tipu-tipu manisnya. Nah kenapa gue bikinnya versi krim? Kenapa gue gak bikin versi semprot? Karena kalau semprot itu kebanyakan ada alkoholnya. Kalau disemprot ke bagian titik lo nanti panas, kulitnya sensitif. Enakan pakaian krim. Kalau gak percaya cobain aja, lo semprot pakai deodoran yang semprot tuh pasti pedes, pasti nangis lo ya. Jadi mendingan pakai yang krim. Dan meskipun namanya Johnny Cream, ini gue bikinnya serius, pakai uji dermatologis, sudah terbukti nih. Ini gue tunjukin hasil ujinya tuh, sudah diuji, tidak berpotensi menimbulkan iritasi, aman. BPOM ya pasti, udah nggak usah diomongin kalau itu lah, itu kan paling dasar, itu pasti semua juga begitu.
terbukti membunuh bakteri Staphylococcus epidermidis. Pasti membunuh bakteri Pseudomonas aeruginosa. 2 bakteri tadi merupakan bakteri penyebab bau busuk yang bikin otong lo itu bau tai. Jadi aman lah. Jadi gue sangat pede terhadap kemampuan deodorannya Johnny Cream ini. Waktu gue develop, gue itu tidak ganti boxer selama 4 hari. Jadi ya gue cukup pede. Tidak disarankan, jangan sampai lo mengikuti gue nggak ganti boxer 4 hari karena itu jorok ya. Tapi karena saat develop produk harus sampai gue pede, ya akhirnya gue tes tidak ganti boxer 4 hari. So ya gue cukup pede lah. Ya sebenarnya ini merupakan video dagang ya. Ini bukan video Asian Heatwave, bukan. Ini bukan video transportasi umum, bukan. Ini video dagang. Lagi-lagi lo kena clickbait. Ini merupakan video dagang Johnny Cream. Ya karena gue merupakan seorang politisi wannabe sekarang ya. Jadi kata-kata gue itu politis. Gue mengikuti para entrepreneur Indonesia yang suka sugar coating. Mereka jual apa tapi di sugar coating pakai kata-kata impact kayak kebo gitu ya. Jual apa dibilangnya impact untuk memajukan apa. Ya gue ikutin lah pokoknya. Gue jual krim buat, gue bilang lah ini buat meningkatkan partisipasi warga, buat naik angkutan umum, boleh lah gue ikutin lah biar lebih politis. Buat yang mau beli, cek di deskripsi di bawah tuh ada Shopee sama Tokped-nya. Oke, thank you.